Halo Sobat Pro, kembali lagi di channel Kasir Pro, channel yang membahas seputar informasi dan tips-tips keren seputar aplikasi Kasir Pro. Gimana bisnis kalian udah makin pro kan? Oke, di video kali ini kita bakalan bahas tuntas gimana caranya untuk melakukan pendaftaran kelola mandiri untuk e-wallet di aplikasi Kasir Pro, sehingga nantinya kalian bisa mengelola e-wallet dan ketika pelanggan kalian melakukan pembayaran menggunakan e-wallet, nama toko yang akan tampil adalah nama toko kalian. Karena ketika kalian belum mendaftar kelola mandiri, nama tokonya ketika pelanggan melakukan pembayaran, nama tokonya Kasir Pro. Oh iya, buat kalian yang baru lihat video ini dan belum tahu apa itu Kasir Pro, kenalin, Kasir Pro adalah aplikasi layanan kasir digital yang bakalan bantu kalian untuk mengatur bisnis kalian, mulai dari perkasiran, pencatatan, atau pembukaan sampai laporan penjualan yang pastinya bakalan bantu kalian dalam berbisnis. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke video tutorialnya. Jadi untuk mendaftar kelola mandiri, pastikan kalian udah mendownload aplikasinya Shop, dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Kasir Pro. Lalu kalian pergi ke menu pengaturan, kalian scroll ke bawah sampai menemukan e-wallet di sini. Kalian klik saja. Ketika kalian sudah mendaftar e-wallet, sini akan ada opsi kelola mandiri. Kalian klik saja, dan di sini kalian bisa membaca syarat-syarat atau ketentuannya. Jadi nantinya nama toko akan tampil saat pelanggan melakukan pembayaran, dan diperlukan dokumen pendukung untuk melakukan aktivasi. Proses aktivasi memerlukan waktu minimal 7 hari kerja. Selama proses aktivasi belum selesai, e-wallet akan dikelola oleh Kasir Pro, dan proses penarikan dana ke rekening akan langsung dari vendor payment gateway Sendit. Nantinya platform Sendit inilah yang bisa kalian gunakan untuk mengelola e-wallet kalian. Nah, kalian ketika aktifkan, kalian tunggu dulu. Nah, nantinya akan ada email yang dikirimkan ke email kalian. Kalian tinggal pergi ke Gmail saja dan kalian buka emailnya. Oh iya, setelah ini kita akan membuat tutorial lewat laptop atau PC ya Sob. Jadi silakan kalian tonton. Oke, kita lanjut ya Sob untuk tutorialnya sekarang lewat PC atau laptop. Nah, di sini kalian buka saja emailnya dari Sendit. Ini kalian tinggal klik create account. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja yang ada di form ini, mulai nama lengkapnya, nama bisnis, email, kata sandi, dan kalian jangan lupa centang yang saya bukan robot ini. Lalu kalian klik daftar dan di sini akan memuat. Kalian tunggu. Nah, nantinya Sendit akan mengirim email ke email kalian. Kalian tinggal verifikasi saja. Kita kembali ke Gmail. Nah, nih di sini akan ada emailnya lagi. Kalian klik verify email address. Kalian tunggu. Nah, nantinya ketika kalian sudah verifikasi email kalian, ada halaman seperti ini dan kalian klik back to dashboard. Nah, di sini tinggal kalian pilih saja opsi-opsi yang disediakan di mana bisnis kalian. Nah, di sini jika toko kalian tidak memiliki dokumen legal, kalian pilih yang individu saja, yang ini. Jika kalian tidak memiliki dokumen legal dan tidak memilih yang individu ini, maka nantinya pendaftaran akan ditolak. Kalian pilih saja yang ini, lalu kalian klik next. Kalian pilih industrinya, misalnya di sini fashion dan aksesoris. Kalian klik next. Nah, di sini rata-rata transaksi kalian per bulannya berapa, kalian tinggal pilih saja. Misalnya aku pilih yang ini. Terus apa tujuan atau rencana kalian menggunakan Sendit? Di sini aku pilih yang ini saja. Lalu kita klik next. Dan di sini kalian tinggal masukkan nomor telepon kalian. Lalu kalian klik submit. Nah, di sini kita tinggal klik activate now. Kalian tunggu saja. Dan ketika sudah berhasil, kalian akan dibawa ke tampilan awal atau di bagian dashboardnya. Nah, di sini kalian masih menggunakan mode tes ya Sob. Artinya kalian bisa mencoba-coba fitur yang ada di Sendit ini. Di sini ada berbagai macam fiturnya. Di sini kita lihat di halaman home dulu. Ini adalah halaman home, balance. Di sini ada saldo. Di sini. Nah, di sini ada keterangannya, ada petunjuknya. Kalian klik next saja untuk petunjuk-petunjuk lainnya. Untuk saldo di sini ini hanya tersedia di mode tes ini ya Sob. Ini bukan saldo yang asli. Nah, lalu di bagian transaksi bisa kalian lihat, karena kita juga belum ada transaksi. Nah, di sini ada keterangannya. Nanti kalau transaksi akan ada di bagian seperti bawah ini. Nah, nanti misal di sini akan ada keterangannya, bagian reporting atau
laporan atau pencatatan. Nah, di bagian reporting ini bisa kalian lihat di sini. Terus di sini ada accept payment menggunakan kredit atau menggunakan virtual account, e-wallet, dan lain-lain. Di sini juga ada payment link, yang dimana di payment link di sini kalian bisa membuat link yang berisi seperti tagihan yang nantinya bisa pelanggan kalian gunakan untuk membayar. Nah, di sini nanti kita coba ya sob, dan untuk yang lainnya bisa kalian lihat-lihat di sini. Untuk metode pembayarannya pun di sini juga ada banyak sob. Di sini bisa kalian klik yang payment method di sini. Lalu di sini akan ada banyak, mulai dari virtual account, retail atau retail outlet, e-wallet. Di sini e-walletnya kurang lebih ada OVO, Dana, ShopeePay. Di sini ada QRIS dan masih banyak yang lain. Bisa kalian lihat ya sob, di sini bisa kalian coba-coba saja. Oke, di sini sebelum kita nantinya melanjutkan aktivasi ke mode yang live atau mode real, kita coba yang membuat payment link ini dulu. Nah, di sini bisa kalian klik create payment link. Ini tinggal kalian masukkan totalnya, misal totalnya 2000 gitu aja. Deskripsinya bebas, lalu kalian klik create payment link. Nah, kalian klik ini saja. Nah, nantinya kalian akan diberi link dan juga QR code yang dimana ketika pelanggan kalian klik link ini atau scan QR code-nya akan diarahkan ke halaman pembayaran. Misal kita copy saja, lalu kita coba buka. Di sini kita paste di sini saja. Nah, di sini ibaratnya ini pelanggan kalian yang akan membayar. Di sini tinggal masukkan nomornya saja. Di sini nomornya nomor customer ya sob. Lalu pelanggan kalian tinggal memilih jenis pembayarannya. Misal di sini kita pilih e-wallet saja, misal Dana. Nantinya customer kalian tinggal membayar. Nah, ini payment success. Nah, itu trial ya sob atau demonya seperti itu tadi. Nah, kita kembali saja ke dashboard di sini. Nantinya di bagian transaksi, nah di sini bisa kalian lihat ada rekap transaksinya. Kalian coba klik saja, nantinya akan ada detailnya. Untuk prinsip kerja dari Sendit ini yang berhubungan dengan Kasir Pro akan aku jelasin nanti di akhir video tutorial di sini ya sob. Kita coba aktivasi terlebih dahulu. Kalian klik ini, continue to activation. Nah, di sini tinggal kalian klik activate now. Di sini nanti kalian akan diminta untuk menambahkan logo bisnis. Terus ini juga disuruh menambahkan foto KTP. Kalian klik saja dulu. Nah, di sini tinggal kalian isi form yang sudah disediakan. Kalian upload logonya. Nah, di sini ada ketentuannya ya sob. Untuk ukuran logonya, terus formatnya bisa kalian baca di sini. Lalu nama bisnisnya di sini otomatis. Lalu deskripsinya misal. Lalu alamat bisnisnya, provinsinya kalian pilih, kotanya kalian pilih, terus kecamatannya. Lalu di sini kelurahannya. Nah, di sini bisa kalian isi misalnya jalan. Nah, di sini kayak tadi tujuan kalian menggunakan Sendit untuk apa, di sini aku biarin aja tetap yang ini. Lalu untuk apakah kalian memiliki website atau aplikasi untuk bisnis kalian? Nah, misal jika tidak, online itu tidak, lalu pilih alternatifnya, sosial media, lalu kalian pilih Instagram atau Facebook. Kita pilih Instagram saja, lalu kita masukkan nama Instagramnya, lalu kalian klik save dan next. Nah, di sini tinggal kalian isi lagi kalian posisinya di dalam perusahaan atau bisnis kalian apa, lalu kalian klik save dan next. Nah, di sini kalian tinggal menambahkan foto KTP, foto selfie dengan KTP, dan juga NPWP. Ini opsional, tidak wajib, dan juga nanti persetujuan pada persyaratan nanti. Kalian upload dulu, kalian klik saja open consent ini, kalian scroll ke bawah dan kalian klik yang ini, centang ini, lalu kalian klik continue. Nah, setelah semua terisi, kalian tinggal klik submit saja. Oh iya, untuk promo kode di sini atau referral bisa kalian iseng saja, kalian klik submit. Nah, ini permintaan untuk aktivasi telah dikirimkan. Kalian klik OK.
dan kalian tinggal tunggu saja proses aktivasi akun kalian. Nantinya akan ada email yang memberitahukan bahwa kalian sudah berhasil aktivasi. Kalian tunggu saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan email bahwa aktivasinya sudah berhasil. Kita klik saja go to dashboard dan kita tunggu. Kita login lagi menggunakan akun dan juga passwordnya. Nah, di sini tinggal kalian tunggu saja. Nah, kalian tinggal pilih OTP-nya mau dikirimkan lewat apa. Sini lewat SMS saja. Terus kita klik kirim verifikasi OTP. Setelah kalian mengisi OTP-nya, kalian klik aktifkan. Setelah berhasil, kalian klik selesai dan kalian akan diarahkan ke dashboard yang sudah mode live. Di sini akan ada keterangannya live. Di sini artinya mode live atau mode real. Nah, di sini setelah berhasil ada beberapa langkah lagi untuk mengaktifkan e-wallet ya sob. Di mode live ini kalian klik menu payment methods. Di sini metode pembayaran di sini. Di sini kalian tinggal klik aktifkan ini. Ini belum bisa karena menunggu prosesnya selesai dulu ya sob. Nah, ini estimasi waktu pemrosesan aktivasi kanal pembayaran ini estimasi waktunya. Ini tinggal kalian tunggu saja. Setelah estimasi waktunya sudah berakhir, sudah bisa diaktifasi, kalian klik aktifkan ini saja untuk e-wallet yang terkait dan juga di sini QRIS-nya di sini. Nah, setelah status e-wallet sudah menjadi activated atau sudah berhasil diaktifasi, maka e-wallet sudah bisa digunakan di aplikasi Kasir Pro. Lalu bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya adalah ketika kalian melakukan transaksi e-wallet menggunakan Kasir Pro, maka nantinya akan tertata di Sendit ini. Nah, kalian bisa melakukan penarikan dana lewat Sendit ini ya sob, karena kalian sudah mengaktifkan kelola mandiri, sehingga kalian menggunakan platform ini untuk menarik uang hasil transaksi e-wallet kalian. Nah, ketika kalian melakukan pembayaran, nama yang akan tampil saat pembayaran otomatis nama toko kalian, karena ketika kalian belum mengaktifkan kelola mandiri maka namanya akan tetap Kasir Pro. Nah, itu tadi ya sob tutorial untuk aktivasi kelola mandiri. Nah, itu tadi adalah gimana caranya untuk mendaftar kelola mandiri e-wallet di aplikasi Kasir Pro. Gimana, gampang kan? Atau kalian masih bingung nih? Buat kalian yang masih bingung, tenang. Kalian bisa langsung tanya-tanya aja di kolom komentar video di bawah ini atau DM kami langsung di @Kasir Pro. Jangan lupa follow ya sob. Oh iya, buat kalian yang pengen baca-baca artikel seputar bisnis, franchise atau kuliner, kalian bisa mengunjungi solusi.kasirpro.com. Di sana kami share berbagai macam artikel yang bisa kalian baca. So, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Kasir Pro supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Share juga video ini supaya lebih bermanfaat untuk orang lain. Bersama Kasir Pro, ayo jadi lebih pro.